ini tuh sebenarnya kayak email undangan kerjasama. Dia itu pengen masang content placement di video saya. Ini bukan di channel bukan placement di Bloggerpi sih, tapi lebih ke channel utama saya. Nah, di sini dia bilang dia punya budget sebesar $45.000 buat placement produk di YouTube platform. Nah, terus dia bilang lagi budgetnya cukup kecil. Padahal kalau untuk ukuran rupiah segitu besar banget ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fahmi di channel Bloggerpi. Jadi kali ini saya nggak bakal ngebahas tentang SEO, blog, YouTube, atau digital marketing. Tapi ada sesuatu yang menarik yang ingin saya bahas di channel ini mengenai keamanan, mengenai security tentang channel YouTube. Jadi kalau mau tahu, tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe nih tombol loncengnya. Nih, subscribe dulu ya, terus aktifkan notifikasi biar kalau ada video baru kamu bisa langsung tonton. Oke? Nah, jadi sekarang saya mau bahas apa sih sebenarnya di channel bloggerpi.com ini. Nah, ini, jadi saya beberapa hari yang lalu, 3 hari 4 hari yang lalu, saya lupa, saya dapat email yang sangat menarik. Jadi, saya dapat email dari ini. Siapa ini? Manager nmemail.com. Gak jelas lah ini pokoknya. Ini tuh sebenarnya kayak email undangan kerjasama. Dia itu pengen masang content placement di video saya. Ini bukan di channel bukan placement di Bloggerpi sih, tapi lebih ke channel utama saya. Di sini dia bilang dia punya budget sebesar $45.000 buat placement produk di YouTube platform. Nah, terus dia bilang lagi budgetnya cukup kecil, padahal kalau untuk ukuran rupiah segitu besar banget ya. Terus dia lagi nyari channel dengan statistik yang bagus biar iklannya itu tepat sasaran kan ya. Dan dia nanya berapa untuk placement di channel saya. Dia cuman bilang dia mau review software, terus kasih tahu tentang software tersebut selama 1-2 menit, itu aja cukup. Oke. Harganya sendiri dia bilang bisa kasih $350 sampai $2.500. Banyak juga ya. Jadi kalau dia harganya di bawah dari $2.500, dia bakal kasih 3-4 placement, tergantung harga aku kasih berapa. Terus dia cuma nanya apakah saya bisa kerjasama. Nah, itu kelihatan menarik ya, harganya lumayan, $350, $2.500. $350 sampai $2.500. Kalau di rupiah ini lumayan. Nah, ini buat orang yang baru bangun pasti lumayan, seneng banget, $350, $2.500. Jadi bakalan dapat lumayan lah di dalam kondisi sekarang. Cuman ini semacam memberikan alarm buat saya. Jadi kayak ini aneh email ini. Pertama yang bikin kelihatan aneh itu ini. Di fotonya ini itu dia itu kayak foto stok foto gitu. Jadi bukan foto orang asli, bukan orang yang asli email. Terus kedua, emailnya ini dia pakai Gmail. Saya emang pernah kerjasama beberapa kali itu, orang yang kirim kerjasama itu pakai Gmail, dan itu ya emang kerjasama beneran sih. Jadi saya nggak langsung curiga. Tapi yang paling bikin saya curiga ya ini, foto profilnya ini. Ini tuh bakalan aneh pokoknya. Ntar saya kasih tahu juga kalau ini ternyata beneran stok foto yang bisa dibeli di website stok foto. Nah, karena ini agak aneh, saya pun langsung tanya temen YouTuber juga, blogger juga. Jadi dia biasanya dapat endorsean juga kayak gini, makanya mastiin aja apakah dia juga dapat kayak gini. Kadang kita dapatnya bareng soalnya. Nah, dan akhirnya saya WhatsApp dia. Sini nih, dia kasih tahu, pernah dapat nggak? Gue rasa ini kayaknya scam ya, karena saya pernah baca juga nih di sini.
modusnya tuh agak mirip dengan yang ini. Jadi saya karena udah baca jadi agak waspada gitu. Ntar bisa dibaca sendiri, linknya saya kasih di kolom komentar di bawah, di description maksud saya. Terus tanya nih, terus kalau saya pakai nanya lama dia langsung bilang scam lah gitu. Kemarin sih dia hampir kena tuh. Dia ini juga salah satu YouTuber, dia kontennya tentang kereta api gitu, subscribe-nya udah banyak banget. Bahkan si dia ini udah kena sampai nggak bisa login katanya, tapi udah bisa direcover dari YouTube. Tapi meskipun bisa direcover, ya itu lumayan lama, sebulan. Jadi untung saya tanya, jadi udah langsung waspada duluan dan belum sampai ketipu. Tapi emang yang paling bikin curiga sih ini fotonya ini. Foto ini itu kayak kayak palsu lah, udah orang tuh kan orang asli gitu. Oke, tapi sebenarnya saya nggak pengen balas ya, pengen tak biarin aja. Cuman saya lagi iseng nih, gara-gara dikasih ide juga sama si Wira ini, dikasih ide ini, jeng. Jadi saya mikir, oke, saya bikin konten aja ini, saya ikuti dulu permainan si scammer ini. Kira-kira kayak gimana emailnya? Tonton terus sampai selesai. Nah, ini tadi kan udah diskusi sama si Wira di WhatsApp kan ya. Nah, gara-gara diskusi itu juga, saya jadi inget kalau sekitar sebulan yang lalu saya juga dapat email yang sama. Mirip sih. Nih. Dan untungnya saya belum hapus. Di situ mungkin saya nggak sewaspada yang sekarang, karena saya kayaknya kayak emailnya biasa banget yang kayak ngajakin kerjasama gitu. Nah, ini emailnya kayak gini nih. Dia sama, pragent@gmail.com. Dia pakai Gmail. Dia bilang dia itu punya klien Dorsal ini kayak semacam VPN software yang dibikin dari artificial intelligence. Goblok banget sih, maksudnya saya nggak nyadar aja kalau ini tuh ngebacot doang. Istilahnya apa ya, cuman ngigul doang. VPN using artificial intelligence, ini aneh. Terus dia ingin promosi di YouTube, terus tanya apakah kamu tertarik buat bikin video dengan pembayaran yang cukup kecil. Oke, karena dia nggak sebutin value, jadi saya rasa ini juga kayak email yang valid, email yang asli masih yang. Makanya saya jawab, oke, bisa, it's possible to advertising, oke, bisa, tapi harganya itu $800. Ini rate saya standar di channel utama saya, karena saya memang pernah dapat kerjasama dengan ini segini, jadi berarti harganya masih masuk akal lah. Waktu itu saya dapat itu pas subscribernya masih baru 10 ribuan, lebih dikit. Jadi tapi payment termnya, karena dia pakai Gmail ya, bukan email perusahaan, saya kasih payment termnya 50% upfront, dan selesai maksudnya dibayar langsung dulu 50%, dan sisanya itu dibayar setelah videonya selesai dan upload ke channel saya. Itu harga yang wajar ya, karena bayarnya pakai PayPal juga. PayPal itu kalau misalnya kenapa-napa dia bisa refund juga gitu. Terus dia bilang dia bayar 50% at the beginning of the works, when you start recording the pre-roll, and 50% at the end. Jadi kalau saya udah bikin recording pre-rollnya, saya kirim dulu ke dia baru bayar gitu. Apakah saya tertarik dengan model pembayaran yang seperti itu? Oke. Di akhirnya saya bilang aja, yes, I'm fine with payment terms. Maksudnya itu apa ya? Saya salah paham di sini. Dia kira dia setuju dengan term pembayaran saya. Jadi saya dibayar dulu 50%, baru deh saya bikin videonya. Nih, ada record offer. Tapi ternyata saya salah tangkap di sini nih. Nih. Nah, terus habis itu karena mungkin dia ngerasa saya bukan target yang bisa dikerjain, karena saya minta 50% dulu. Tapi kan saya salah sangka nih, dikira dia udah setuju tinggal bayar, dia tinggal bayar 50%, terus saya bikin videonya kan. Nah, karena saya follow up aja, gimana email terakhir saya, apakah ada update gitu. Ternyata dia juga salah paham juga nih. Dikiranya saya mau dengan
sistem payment dia, makanya dia kirim website buat saya download si Dorsal VPN ini. Dan lucunya nih, dia kirimnya kayak ini, nggak link aktif. Nah ini yang bikin saya bikin saya curiga di awal dorsal.site ini. Tapi karena apa ya, saya belum waspada kalau ini scammer, jadi saya masih cuek aja. Cuman saya cek nih si dorsal.site ini lewat Google. Saya kalau ngecek sesuatu apapun itu pasti pakai Google Incognito. Pas saya buka kemarin masih bisa, sekarang udah nggak bisa ini. Akhirnya cek udah nggak bisa. Dorsal.site. Dia pakai Cloudflare nih. Bisa nggak ya ngasih? Akhirnya nggak bisa. Kalau saya Google, jadi cuma ada hasil satu pencarian doang di Google dorsal.site ini. Dan nggak mungkin gitu loh, maksudnya kalau dia niat promosi pasti udah ada berita tentang si Dorsal VPN ini, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Jadi udah clear kalau si email pertama ini scam, penipuan, jadi harus hati-hati. Nah ini baru buka nih, Dorsal.site-nya udah not available, jadi udah error, nggak tahu udah dimatiin, udah ketahuan atau udah dapat satu korban, saya nggak tahu. Pokoknya Dorsal.site-nya udah nggak bisa diakses. Tapi waktu pertama kali saya akses ini masih bisa. Saya lupa screenshot sih, jadi ya saya nggak ada dokumentasinya di sini. Terus nih kan saya waktu akses itu udah bisa kan, saya bilang kalau saya udah cek di website dan bilang kalau saya bisa cobanya gitu. Saya belum sadar di sini kalau ini penipuan. Cuman saya bilang saya bakal ngerjain videonya kalau kerjasama ini udah confirm, maksudnya mastiin lagi kalau dia mau bayar saya dulu 50% di awal gitu. Tapi kan ternyata ini penipuan, jadi ya dia nggak bakalan bayar sih menurut saya. Makanya setelah ini nggak ada balasan sama sekali. Sampai sekarang nggak ada balasan sama sekali. Jadi mungkin dia udah sadar, saya nggak bisa ditipu. Cuman sekitar sebulan setelahnya, dan itu beberapa hari yang lalu, saya dapat email yang ini, yang N nih, yang dari manajer email.com, yang totally ini udah kelihatan dari email pertama aja kalau ini scam, penipuan, dari fotonya ya, terutama ya. Kalau menurut saya nih, saya kasih lihat fotonya ini bisa dicari di Google pakai Google Reverse Image Search. Itu bakal ketahuan kalau si N manager ini pakai foto profil palsu ya. Tunggu, pokoknya tonton sampai selesai, ini bakal seru banget nih tentang scam ini. Nah sekarang saya mau cari fotonya si N tadi yang udah saya download duluan, si N penipu. Jadi saya udah download nih, sebenarnya saya udah cari sebelumnya kan, udah ketemu kalau ini foto profilnya itu palsu. Ini lebih besar. Cara downloadnya gimana? Gampang lah sebenarnya, tinggal cari link image-nya aja nih. Ini saya pakai buat nyari di Google Reverse Image Search. Mana ya, yang ini kali ya? Oh ini. Jadi kalau misalnya kamu ragu dengan foto seseorang asli atau palsu, bisa dicek pakai tools namanya ini, Google Reverse Image Search. Di dokumen. Oke. Tinggal show matching image. Jeng. Nah, di sini nggak ketahuan, tapi dia langsung ketahuan di sini. Ini mirip nih. Pinterest. Yang paling deket tuh yang ini Pinterest. Jadi dia itu ada di Pinterest, ada yang sama pakai foto ini. Nah, ini dia. Lihat sih. Kecil sih, tapi udah jelas ketika saya nemu ini, saya langsung yakin ini penipuan. Tapi saya pengen meneruskan investigasi, seru aja sih, udah lama nggak iseng kayak ini.
mana ya yang kelihatan jelas nih? Kayaknya ini nggak kelihatan. Pokoknya ini versi kecil. Pokoknya kalau yang tadi saya cari tuh ketemunya kayak gini. Ini dipakai di beberapa produk. Ini kliennya Fitran, nggak tahu apa saya ini. Yang tadi saya baru cari. Nah, ini udah jelas nih dia fotonya palsu. Tapi saya pengen lanjutin, bukan ngerjain sih, buat share pengalaman aja biar nggak banyak yang ketipu juga. Karena di sini tuh yang ketipu itu bukan akun-akun biasa loh, maksudnya ada akun-akun gede yang bahkan ada apa namanya akun yang channel techno ketipu. Nih Kudet Tech ini sempat ketipu katanya. Akunnya sempet apa ya, ke take over sama penipunya, cuman masih bisa balik sih. Sayangnya ada beberapa yang videonya udah dihapus semua, jadi udah bye-bye. Males banget kan video yang sebanyak itu hilang gitu kayaknya. Oke. Sekarang saya mau kembali ngebahas tentang emailnya ini ya, email si penipu tadi ya. Jadi saya tanggepin sampai pokoknya saya belaga bego lah di situ. Belaga bego biar dia kirim sampai website yang buat di-download gitu, apa ya, website yang buat download aplikasi dia. Jadi tonton terus sampai selesai. Pokoknya ini bakal menarik banget. Oke, ini jadi lanjut ya tadi ke email yang penipuan nih tadi. Jadi saya dari email pertama saya sudah tahu dari sini tuh udah tahu kalau ini email scam. Cuma saya lanjutin aja karena saya ingin ngerjain dia. Saya bilang, may I know the detail before what kind of software it is? Ini sebenarnya udah tahu tuh kan, tapi belaga bingo aja dulu. Dia bilang, hello and thank you for your response. Pokoknya dia bilang, jelasin kalau dia mau ngiklan pre-roll gitu, 20-40 second. Dia tanya harganya berapa. Ya udahlah, karena saya niatnya lanjutin aja, saya bilang harganya $850 per video. Harga normal, jadi kalau mau endorse saya atau ngiklan di channel utama saya, rate-nya segitu. Terus apa lagi ya? Nah, dia bilang $850 is acceptable. Dia nanya, you have WhatsApp? Wah, ini udah mau main WhatsApp sih. Saya males kalau ngasih WhatsApp sama orang yang gak jelas kan. Jadi saya bilang aja, saya nggak mau ngasih WhatsApp. Pokoknya saya bilang kalau saya nggak pakai WhatsApp for business. Sebenarnya saya nggak pakai WhatsApp. Jadi kalau mau bahas bisnis di email ini aja. Saya masih males kasih nomor WhatsApp juga soalnya. Oke, terus dia bilang, untuk kerjasama dengan kita, kamu perlu personal komputer atau laptop dengan Windows System. Nah, kamu punya. Ini kunci sih. Jadi kemungkinan aplikasi dia yang buat menipu, atau entah dia pakai backdoor atau dia pakai virus atau semacamnya, itu nggak bakal berfungsi di Mac. Jadi yang pakai Mac kayaknya jauh lebih aman ya daripada Windows. Nah, saya kebetulan pakai Windows kan. Jadi harus ekstra waspada kalau ada kayak gini. Kan saya belaga bego aja, saya bilang pakai Mac. Tapi saya punya Windows juga. Apakah bisa pakai PC? Belaga bego banget biar dia tahu. Dia seneng. Saya gampang ditipu kayaknya. Oke, tapi dia jawab, aplikasi dia cuman bisa dipakai di Windows komputer. Oh, oke. Saya punya PC tapi bukan laptop gitu. Saya belaga bego banget nih, nggak ngerti PC sama laptop bedanya apa. Oke, jadi dia udah setuju nih. Oh, bisa berarti. Dia lanjut, pokoknya dia akan nyediain semua skripnya dan semua materi yang perlu ketika saya merekam. Jadi pokoknya dia udah siapin semuanya. Dia bakal menolong semuanya, menolong saya kerja bikin iklannya tadi. Cuman ini kan aneh banget kayaknya. Terus pokoknya dia mau bayar 60% setelah saya bikin rekamannya dan kirim ke dia. Alasannya sih buat ngecek apakah bakal saya rekam dengan benar gitu. We will check that it is recorded correctly. Jadi kalau semuanya udah nggak ada error, dia bakal ngirim uang sisanya 40% $350.
Kalau saya udah terima full, saya harus upload produk video advertising tadi ke channel saya. Makanya saya harus upload iklan endorsement tadi ke channel saya. Cuman pinternya dia, saya dibilang harus merekam dulu, berarti saya harus download aplikasinya dan mencoba aplikasinya. Di mana aplikasi itu tidak ada atau apakah aplikasi itu malah cuman virus saja, saya nggak tahu. Oke, karena saya ini lagi belaga bego, saya bilang I have no problem with that. Now what should I do? Pokoknya saya tanya mana softwarenya yang bakal direview. Dia ngasih ini DrainerGuard.org. Dari nama websitenya aja ini udah aneh banget. Ini udah kayak kelihatan website scammer. Cuman saya masih belaga bego nih. Ya saya aja, saya lihat websitenya. Nih, DrainerGuard.org. Ternyata websitenya dia ini dalam bahasa Rusia. Saya kira emang websitenya dari bahasa Rusia, tapi ternyata enggak. Ini kalau diterjemahin itu mana ya? English. The site is blocked. Jadi dia kayaknya pakai website di hosting gitu, terus ketahuan atau gimana saya nggak tahu. Ini udah diblokir. Reservation fund or term of service were violated. Jadi intinya ini udah jelas-jelas banget website scammer. Cuman saya masih belaga bego di sini. Saya mau ngejar dia. Hello Anne, I tried to open the website you give to me, but it doesn't work. Saya bilang pokoknya websitenya nggak bisa dipakai. Ini 2 jam yang lalu, 10 ini barusan. Terus, okay, I'm sorry, there may be some problem with the server. Here's the new site, DrainerGuard.org. Lucu banget nih, dia bikin websitenya beda lagi. Padahal yang namanya kerjasama bener nggak mungkin website bisa beda dalam waktu sekian jam gini doang. Ini lucu banget ini. Nah, karena itu saya pengen coba nih. Ini udah saya cek udah bisa tadi, udah jalan. Cuman saya nggak mungkin ngecek di laptop saya. Takutnya ada virusnya atau apa. Jadi saya bikin, gara-gara ini saya bikin server satu lagi di Azure saya, cuman buat ngecek ini. Kalaupun nanti kena virus ya nggak masalah, tinggal saya delete servernya, nggak guna juga karena cuma buat ngetes doang. Oke, jadi kalau penasaran seperti apa si websitenya ini, tonton terus sampai selesai. Dan buat yang belum subscribe dulu ya, ini bakal menarik nih. Ini pelajaran buat jangan terlalu terlena dengan nilai kerjasama yang besar, tapi harus aware dan waspada juga. Oke, kita lanjut dulu. Saya udah dapat website yang mau dicek, yang ini ya saya pasti ada virusnya, yakin, tapi nggak tahu virusnya kayak gimana. Jadi saya bikinkan server sendiri, terus saya bikin remote desktop. Ini saya install Firefox yang masih fresh. Ini mau tahu IP address juga nggak masalah sih. Habis ini selesai saya mau hapus langsung ini servernya karena nggak bakalan kepake juga sih. Terus biar kredit saya nggak pakai banyak juga. Nih saya langsung mau coba nih, biar dia seneng. Kalau dia ngasih aja juga linknya itu nggak link aktif karena pasti kedeteksi sama Google kalau ini scam atau spam. Mari kita buka seperti apa. Wah, ternyata yang ini websitenya masih jalan. Di sini feature project contact we create simple solution to complex problem. Ini bahkan website apa aja nggak kelihatan nih, kayak apa namanya, kayak website template yang baru diupload gitu aja. Dia menyamarkan diri kalau dia lokasinya di Melbourne. Aduh, bisa aja admin DrainerGuard, teleponnya pun nggak tahu kalau ini asli apa enggak. Jadi kalau buat yang mikirnya pokoknya duit bayarannya gede gitu doang, ya pasti ketipu. Dia bilangnya adblock, DrainerGuard VPN, DrainerGuard Video Editor, padahal dia nggak spesifik. Saya harus review yang mana. Ini udah jelas banget kerjasama yang aneh. Terus di sini ada link download. Saya mau coba download aja. Installer VBS. Nah, dia pengen pakai VBS Script. Ini VBS Script sih emang sering dipakai buat ngehack sih, buat ngambil sesuatu. Jadi saya pengen tahu nih isinya VBS Script ini apa. Saya buka pakai Notepad.
Kebetulan saya ini agak ngerti programming dikit ya, karena mantan programmer. Bukan mana sih, masih programmer juga. Jadi VS Script ini kalau dijalankan pakai Windows ini bakal ngejalankan suatu script, dan script itu mungkin bisa ngambil data pribadi kamu, entah email, entah password, entah pokoknya apapun yang di Windows, dan kemungkinan dia tahu kelemahan sistem di Windows yang bisa ngambil data pribadi itu. Saya belum tahu karena saya membuka isinya apa. Open. Ini itu apa namanya? Dienkripsi datanya. Saya simpan aja di paste.pin sesuatu. Paste.pin. Jadi biar saya bisa lihat online nanti kalau udah ketutup. Kalau udah saya hapus dan saya delete ininya kalau udah saya hapus si kode ini dan servernya. Jadi ternyata dia pakai VB Script. Ini kalau pakai VB Script ya nyerangnya Windows doang, makanya dia tanya itu nggak bisa si MAC address ini create new paste. Oke, saya kasih simpan buat review nanti kodenya kapan-kapan. Kalau saya simpan di mana ya, pakai notepad baru aja lah. Script penipu. Kembali lagi ke server. Jadi kalau kelihatan ini kan cuma kode ya. Ini tuh sebenarnya kode yang dienkripsi. Kalau dia dieksekusi diklik sama orang yang nggak sadar, dia bakal ngejalanin program nih, create object sesuatu. Terus pokoknya saya belum tahu nih isinya apa. Nanti mungkin saya tanya ke temen yang lebih paham tentang hacking. Saya paham tapi nggak begitu paham banget kan, saya masih cukup. Bakal dieksekusi, kode ini bakal ngambil suatu data dari laptop, entah email, password, atau apapun juga. Pokoknya kalau nemu download ini terus ada VB Script, nah ini lebih baik jangan di save. Tadi karena saya bukanya di server yang baru bikin, nggak masalah, jadi saya buka aja karena penasaran. Terus saya simpan juga di sini, ntar saya analisis lagi kapan-kapan kalau sempat. Ini yang penting saya amankan dulu nih. Tuh, jadi dia menipu saya, tapi untungnya saya sadar mau ditipu, jadi saya kerjain sekalian. Oke. Apalagi yang belum dibahas ya. Pokoknya saran saya kalau ada email yang aneh itu lebih baik jangan ditanggapi aja sih, kecuali kalian memang iseng kayak saya. Itu kayaknya udah sampai sini dulu doang. Ini ntar saya balesnya pakai itu mungkin link YouTube, link video dimana saya ngebahas dia nipu ini. Oke, jadi semoga cuap-cuap yang bukan pendek sih, panjang ini bisa berguna buat kamu, terutama buat YouTuber pemula itu, biar waspada dengan keamanan akunnya. Jadi kalau cara mengamankan akun YouTube itu nanti saya bakal bahas tersendiri ya, karena bakalan panjang kalau saya bahas juga di sini. Jadi pokoknya biar aman itu ada beberapa cara ya buat mengamankan si YouTube tadi. Okelah, pokoknya sampai sini dulu tentang cerita si penipu ini tadi. Semoga bisa bermanfaat, dan buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.